pasiennya, kita kan nggak boleh basing-basing pegang, ya nggak? Gitu ya. Jadi kita butuh yang namanya asisten, gitu ya. Jadi asistennya itu adalah orang yang nanti membantu kita selama melakukan pap smear ini, ya. Jadi pasien nanti bentuknya akan posisinya bagaimana? Litotomi sayang. Nah ya, kalau IPA test sama pap smear, kalau IPA test itu kan kita akan letakkan dulu asap asetatnya, kita tunggu beberapa menit, baru setelah itu akan berubah warna, ya kan? Itu kalau IPA test, makanya kita butuh ini. Nah kalau pap smear butuh ini karena kita akan melihat tempatnya nih. Nah biar kelihatan, ini bisa nggak dihidupin? Colok. Iya, colok dulu, colok. Tidak boleh colok. Hah? Masa? Coba sih. Wah, lubangnya. Silau. Yes. Lucu. Apa? Sini caranya. Dinara, minta Dinara be, tonton YouTube Dinara, subscribe. Apa yang subscribe ente? Ini taruh upload YouTube bu. Pripat bu, Oke. pripat bu. Jadi privat. Ini nanti asisten yang menghidupkan segala macam ya. Kamu pakai Kan sensor mati. ya. Sudah benar nih pasiennya ya, karena sebelum dia duduk di meja ya, meja untuk pemeriksaannya, kita pastikan bahwa dia harus tahu dulu tujuannya apa di sini ya. Terus inform concern dulu, terus dia harus tahu dulu efeknya. Karena yang namanya pap smear itu salah satunya ataupun IPA test, dia bisa beresiko untuk terjadinya pendarahan gitu ya. Iya, karena dia tuh alatnya agak keras gitu ya, agak sakit gitu ya. Nah terus kalian kasih tahu bahwa ini pasti akan ada rasa nyeri. Nah rasa nyerinya itu ada nanti di sepinggaran pinggul gitu ya. Nah pinggul ini nantinya akan hilang dengan sendirinya, jadi tidak perlu yang namanya obat. Oke, tidak perlu adanya obat, kecuali kalau misalnya rasa sakitnya itu terus menerus menetap dan lama kelamaan semakin tajam. Oke, itu yang bisa akan kita gunakan obat ya teman-teman ya. Jadi ini pasiennya sudah, pasien kita ya dengan posisinya. Lalu setelah itu pastikan bahwa pasien ini sudah pipis dulu ya. Jadi kalau masih mau pegang-pegang pasien kayak gini, kita pakai dulu handscoon yang bersih. Handscoon yang bersih, dan handscoon bersih itu Baru ya guys. harus kita pastikan bahwa tidak bolong gitu ya, walaupun dia itu handscoonnya itu bersih ya. Jadi tetap harus pastikan jangan yang bolong, jangan yang bekas pakai gitu. Perlak atau duk ya yang bersih gitu kan ya, atau misalnya dia pakai yang namanya yang perlak biasa gitu ya. Nah ini perlak biasa. Oke, dipakein dulu, kita pakaikan dia dengan handscoon yang bersih tadi. Ibu tolong diangkat dulu bu. Salah, balik. Ibu tolong diangkat dulu bu. Ini 1, 2, 3. Angkat. Angkat lagi sebelah sini bu. Terbang masih. Ada asisten tadi kan dah. Alhamdulillah ada asisten. Oke, nah asisten gunanya apa? Sebelah sini dong. Nanti kamu ambilin yang namanya preparat. Aku aja. Ya. Kalau ini saya yang pegangnya. Ya karena kan kamu kan bersih nih. Nah, jadi ini nanti saya yang pegang karena dia steril. Kamu tugasnya hanya memberikan yang saya butuhkan gitu. Kalau ngambilin misalnya nanti ini nih misalnya kan, nah kamu bukain gitu kan, dari bukain dari sini gitu ya. Terus misalnya saya butuh apa? Saya butuh beras ya, benar, beras. Nah nanti kamu ambil, tapi kita tuh butuh yang namanya klem gitu loh. Mana ininya? Nggak ada ya tentang itu loh, nggak ada ya korentang. Nggak ada korentang. Murah. Korentang dong. Korentang. Dengan inspeksi dulu teman-teman ya. Apa yang harus diinspeksi?
tanda-tanda infeksinya, apakah ada flek yang keluar gitu ya. Terus apakah ada perdarahan yang abnormal di sini, itu yang kita cek ya. Ada tanda-tanda infeksi harus kita cek, kemarahan juga, vulvanya bagaimana, apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Kalau ada cairan yang keluar, artinya kalian harus bersihkan terlebih dahulu. Ya, makanya kita harus pakai yang namanya pinset dan pinset sama si kasa. Aduh, berarti di sini bersih ya, teman-teman ya, anggap aja bersih ya. Oke, dia ini pemeriksaan pap smear berulang, gitu ya, 5 tahun sekali. Oke, jadi dia bersih ini ya. Terus setelah itu kita lakukan untuk ganti dulu ya, ganti dulu dengan yang steril. Oke, ganti dulu dengan yang steril. Sudah ya, steril ya. Anggap steril ya. Oke. Minta tolong ini asisten nanti siapin ininya ya. Nah, ini yang namanya adalah spekulum ya. Jadi pastikan dulu spekulumnya di bawah ini benar-benar dia tuh terkunci ya, dan ini tuh benar-benar terbuka, belum terkunci kayak gini ya, belum terkunci kayak gini. Oke, dibuka dulu dan ditutup. Megangnya yang benar tuh seperti ini ya, seperti ngunci ya. Oke ya, jadi kita pastikan ini dengan keadaan yang benar-benar bersih. Tadinya kalau misalnya memang dibutuhkan, lakukan perawatan perineal, tapi jangan pakai antibiotik. Jadi dia cukup dengan kasa yang dipakein normal salin ya. Jadi cuma dibersihin aja di luarnya untuk perawatan perineal. Kalau misalnya memang ada kotoran yang mengganggu nanti untuk pengambilan spesimen. Oke. Nah, setelah itu ini vulvanya kita buka ya, vulvanya kita buka, lalu kita masukkannya kayak gini ya, kita masukkannya kayak gini. Sebelum kita masukkan, kita bilang ke ibunya, ibu ini saya akan masukkan alatnya, namanya spekulum, dan ini sesuai dengan kondisi dari vagina ibu gitu ya, nggak kekecilan, nggak kebesaran. Oke, ini banyak ukurannya. Ya, ada banyak ukurannya, jadi disesuaikan. Terutama kalau misalnya ibunya sudah multivara, nggak mungkin kecil, nggak mungkin S. Itunya ya. sih. Apa? Apanya? Ukurnya, Bu. Cak Mono ngukurnya. Jadi kita lihat dulu kondisinya ini, ibunya kan multivara atau primipara, ya. Terus si ibunya kondisi bokongnya juga, itu juga akan mempengaruhi. Nggak mungkin dia kecil kalau misalnya dia multivara ya. Nah, oke, setelah itu kita akan masukkan, ibu ini saya akan masukkan alatnya dulu ke sini ya Bu ya. Ini alatnya sudah steril ya, sudah dibersihkan dan tidak bekas orang gitu ya. Kamu jelasin kayak gitu. Sebelum dimasukkan kalian kasih dulu gel ya, kasih jelly. Ada nggak jelly? Di mana? Nggak ada. Di alatnya Caca ngasih gitu. Untuk pelumasnya itu. Caca ngasih, pakai ini aja, Caca ngasih. Cerot, dah. Cerot. Itu yang salah. Itu yang salah ya. Harusnya kalau misalnya dia tuh jelly itu cari yang pasti yang ada Pegangan langsung ya. Dan itu nyentuh. nggak boleh menyentuh sama sekali ke dindingnya ini ya. Jadi pastikan dia tuh mencerotnya dari sini ya, langsung kayak gini aja ya. Kan tangan saya kan steril tuh, nanti pasti saya yang akan mengolesi bagiannya kayak gitu ya. Jadi itu tadi salah. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, ini sudah dipastikan sudah ada pelumas. Kenapa? Karena mengurangi rasa nyerinya. Karena ini nyeri banget pasti ya. Oke, kita buka pulvanya, kita coba masukkan. Ibu, saya masukkan alatnya Bu ya. Tarik napas Bu. Oke, tarik napas, kita masukkan, suruh hembuskan dulu. Ya, sudah dia tarik napas, kita masukkan. Setelah itu kita kasih jeda. Lepaskan dulu Bu. Nah, kasihkan dia napas dulu sebentar. Terus kita tarik lagi, suruh lagi. Ibu tarik napas. Ayo hawa kau. Masukin lagi. Ya, berhenti dulu, dia suruh lepas dulu. Tarik napas lagi, masukkan lagi. Oke, sampai dengan ini mentok. Ya. Ini masuk kemana? Ini masuk ke vagina. Mentok. Ya, ke vagina. Ya, bukan ke ureter. Bukan. Ke tengah. Ya, lubang ke tengah yo Iqbal. Yo. Setelah itu kalian puter.
Ya, puter. Buset. Puter. Oke. Iya, puter. Ulang lagi. Ini ya. Ya. Masukin. Tarik napas, Bu. Masukin. Masukin. Buang napas, Bu. Kasih Diam jeda. dulu. Tarik napas, Bu. Masukin lagi. Lepaskan. Oh, perlahan Tarik napas, Bu. Masukin lagi sampai dia mentok, lepaskan, suruh lepaskan. Setelah itu mentok, puter. Oke, mentok, puter. Dipegang. Tangan kiri itu memegang spekulum dan tidak boleh dilepas. Itu prinsipnya, tidak boleh dilepas, karena kalau dilepas, bayangkan aja ini udah elastis ya. Ya, ini pasti akan Jatuh. digoyang-goyang, bukan jatuh. Dia tuh goyang-goyang. Nah, ini kan menimbulkan gesekan. Oh, ntar luka. Nah, takutnya ada nanti perlukaan di dindingnya ini. Itu yang kita takutkan. Oke, jadi jangan dilepas. Makanya kita butuh asisten. Ya, dan tadi sepanjangan masuk itu nggak boleh dibuka sama sekali. Setuo spekulum ini. Ya, jadi dia dengan keadaan tertutup kayak gini. Selesai masuk kayak gini, kita baru buka. Nah, baru buka. Nah, baru buka. Oke, baru kunci. Tadi terkunci. Tadi belum dikunci ya, Mat. Oke, paham? Tadi kan belum sama sekali dibuka-buka kan kuncinya ya. Benar-benar itu terbuka. Sekarang kita kunci. Sudah pastikan dikutuk kunci, sudah lepas aja yang bagian sini tangannya. Biar tangan kita ini agak legaan. Nah, tapi nggak boleh dilepas-lepas. Ya. Nah, setelah itu asisten tolong hidupin. Nah, sorotkan memang di bagian yang penting. Dalam. Nah, kayak gini. Ini karena dia nih memang pentem ya, jadi dia mentok di situ ya. Harusnya ketemunya itu adalah serviks. Serviknya terlalu ke atas, makanya tadi saya tonjok suruh ke bawah, dia nggak mau. Anggap aja itu serviks ya. Mentok sana. Ntar, atau saya benerin dulu. Ih. Nah, serviknya tuh ke atas. Pentemnya emang kayak gini, nggak bisa dibuka ya. Bisa nggak serviknya ditonjok ke bawah? Pasti diatur. Iya, bimbang. Bisa nggak? Kebawahin. Nah, ke bawah lagi, tonjok lagi. Nah, terus. Lagi. Lagi. Belum, dikit lagi. Belum, yang ujung itu nah. Belum Iya, kelihatan. agak ke bawah lagi. Nah. Lihat di sini Udah, pas lah. Udah. Nampak tuh betul. Nah, masih. Kan ada sesuatu. Coba lagi. Hidupin lagi. Mati, Bu. Oh, itu goyang kalau Nggak cucuannya. mungkin. Itu kan pakai listrik. Di bawah cucuannya. Udah enggak? Colokannya goyang enggak? Nah, ketemu dia. Nah, oke. Nah, good. Sip. Kelap kali. Nah, ini kelihatan kan? Nih, kita akan ketemu sama serviknya. Itu serviknya tuh. Jatuh. Wih. Coba tonjok lagi. Kurang nyorot. Tonjok lagi, Sang. Memang enggak kelihatan. Nah, itu serviknya tuh. Oh, kelihatan. Ya, ada Kelihatan. tuh. Nah, sudah. Terima kasih. Ada tadi. Ini tuh servik. Itu loh yang bulatan kayak donat. Lagi. Itu adalah itu nah. muaranya. Oh, yang itu. Pintunya dari servik. Seperti Yang terangin. di sana udah kelihatan kan? Pindah. Penuh. Sudah. Tunggu, yang itu Bang. Yudin. Sudah. Terangin dulu. Iya, sudah video Nah, itu kan, tuh. ya? Itu kan. Sudah ya? Iya. Dah. Inilah derito uangnya pendek. Bayar. Iya, ya. Kemarin nonton ini enggak? Konser. Konser Budi Doremi Di mana, Bu? di PTC. Nggak, Udah Bu. sengaja saya ngeliat enggak Nggak minat, ya. Bu. Sampai enggak tahu. Sibuk. Sampai mana Budi, tiba-tiba itu tuh memang sudah ada Budi. Sudah ya?
Nah, Nggak kelihatan dalamnya itu. sudah lah jengok dewa agak ya. Oke, habis dari sini. Lagi aku screenshot. Habis dari sini kita pastikan bahwa habis dari sini ya teman-teman dengar ke? Habis dari sini kalian pastikan bahwa cervixnya itu ya dia tidak ada sini mana? Iya, nak kelihatan. Di kaki. Di bawah meja itu coba. Oke, jadi pastikan bahwa center kau ya. Tolong. Jadi pastikan bahwa ya nanti di sekitaran cervixnya itu dia tidak ada secret yang akan mengganggu. Ya, yang tidak akan mengganggu dalam pengambilan spesimen ataupun kalau kita ngeliatin asam asetat di situ. Oke. Jadi kalau misalnya di sini ada banyak nih sekret-sekretnya gitu kan ya. Jadi kita apain? Menghabiskan baterai. Kita bersihkan pakai kapas saja ya, nggak usah pakai alkohol, nggak usah pakai antiseptik. Oke, paham ya? Oke, asisten tolong ngambilin. Itulah gunanya asisten nih. Nah, ada aduk kapas nih. Payo ini jangan ya? digoyang. Pincet. Udah, anggap aja ini sudah bersih ya. Jadi ngambilnya kayak biasa aja. Ya, jadi bersihin aja. Coba anu kecolokan itu. Oke. Nah, kita sekarang kita gunakan yang Di bawah namanya kaki asam asetat ya. Oke, tolong Ya, geser ya, Mas, ya. ambilin, lidnya, swab lidnya. Belum ada kan? Buka aja. Itu ledak bernapas lagi. Geser gini. Swab lidnya sudah. Hidup. Coba cabut. Saya coba lain. Mana? Nah, setelah itu kita akan masukkan asam asetat ini ke dinding dari cervixnya. Oke. Oke, kita masukkan ya. Nah, ini nggak cervix. Pas dari cervixnya. Nah, Oh, di sana. iya, jadi di dinding tempat donatnya siapa itu itu? ada. Oke, sudah nih, ini baru buah. Ya. Nah, itu donatnya, guys. Ya, di donatnya itu loh, pinggir-pinggir donatnya itu. Jadi ini nih. Jelas Nih, banget donatnya. Ini kayak gini. Tadi. Nah, Tuh, di tuh, tuh. dinding-dinding ini kita suapkan. Tuh. Ya, suapkan asam Lihat, asetat tadi. Nah, ini akan berubah kalau misalnya memang ada tanda-tanda paralesi Itu nanti. kanker. Oke. Terutama kanker serviks itu di situ, ya. Oke. Akan berubah warna dia. Yang kemarin kita liatin udah kan? Ya, di gambar-gambar tadi kan. Nah, itu yang berubah warnanya. Jelas. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya pengambilan spesimen untuk pap smear. Ya. Oke, tolong ininya kasih lagi saya. Icak-icaknya tadi masukkan lagi, terus kasih ke saya. Yang baru lagi. Enggak, itulah icak-icaknya. Siapin preparatnya ya. Kacanya. Tapi jangan pegang yang Atasnya, pinggir kertasnya. Ada nggak? Tulisin Ada. dulu nama rekam medik pasien ya. Di memang preparatnya. Oke. Nah, ini ya. Ini kita masukkan ya ke muara serviksnya untuk yang beras ya. Untuk yang beras ini bukan dimainiin bukan. Tapi dia masuk ke sini. Ini kan serviks nih. Ini kan lubang serviks nih ya. Masukkan ke sini terus kulum. Oke, kulum. Ulang, Bu, sebelah sini, Bu. Ulang. Sebelah sini, Bu. Nah. Ini kan serviksnya ya. Ya. Jadi masukin kapas lidinya itu ke tengah-tengah terus diputer. Oh. Oke. Sudah. Ya. Ngambil. Iya, kayak ngambil spesimen aja. Iya. Oke. Gitu. Nah, setelah itu ini sudah pastikan dia itu sudah dituliskan nama dan rekam medis pasien. Ini agak sini dikit. Nah, ini caranya itu ada dua ya. Bisa di swab kayak gini langsung ya, atau diputer kayak gini. Oke, diputer kayak gini. Ya, ini langsung buang. Ini tunggu dulu karena kita ada satu lagi pengambilannya. Jadi kalau ini sudah digunakan, ini diputer untuk yang berikutnya. Oke, preparatnya ada dua di dalam satu ini. Oke, setelah itu kita mau ngambil apa? Kita ambilin untuk spatula. Gak ada ya? Nah itu, pakai ini, pakai itu, pakai itu. Nah, jelasin deh ini. Icak mulut ya. Bibirnya. Itu kahnya icak mulut. Susu. Screenshot. Susu. Screenshot deh. Screenshot pecatin.
Jadi nih. Iya Allah. Nah, ini ya, ini namanya spatula. Ini cara megangnya, bukan di sini ujungnya megangnya, tapi di sini megangnya. Oke, yang bawain, yang ngambil itu di ujung ini. Yang kebalik ya teman-teman ya. Cara ngambilnya setelah kita masukin itu kita putarkan caranya kayak gini. Ini yang donat tadi Dari bawah ya. setakkan di sini ya. Jadi kan ini pasti ada yang masuk ke dalam. Ya kan? Itu puterin. Nah, kayak gini. Oke? Oke? Ke sini. Mana yang enggak nampak tadi? Ini ya. Ya, ini kan serviknya ya. Bukan tangan saya ya, ini serviknya ya. Ini ujungnya masukkan ke ujung serviknya ini. Dia kan masuk pastikan ke dalam. Ya, yang ujung ini ya. Kan masuk nih sininya. Ya, jangan terbalik, jangan kayak gini. Enggak masuk dia. Tapi ini yang di atasnya. Ya, masukkan ke sininya. Terus baru putarkan. Oke? Oke, paham ya? Dindingnya doang ya? Hah? Apa? Dindingnya. Enggak ya? Enggak. Sudah? Yang pertama Oke. yang dindingnya. Nah, iya, yang kedua yang beras masuk. Baru yang ketiga yang ini. Ini Yang ada ini lebih dalam, caranya kan? juga. Jadi ini ya. Ini kan ada nih Kayak sebelah tulang ya? sini. Ini kan ada sebelah sini Iya, kan tulang. sayang nih ya. Tulang. Jadi kayak gini caranya. Woi, dengarkan dulu. Ini ya, kayak gini. Putarkan ke sini. Gitu. Oke? Apanya, Bu? Ini sudah diambil tadi kan ya? Sebelah sini kan tadi sudah untuk berasnya, ya kan? Nah, untuk preparat ini itu tidak dibagi-bagi gitu ya. Jadi ini sisi ini untuk yang beras, sisi ini untuk yang pakai spatula. Oke. Nah, jadi sisi ini kan ada dua nih. Sayang kan semuanya ada preparat kan? Nah, jadi diambil semua. Jadi caranya ini letakin ke sini. Ya. Ini kan baru ini, sebelah sini belum ya. Nah, pindahkan sebelah sini. Nah, itu. Makanya kita butuh asisten yang oke, ya. Jangan lupa ini harus ditulis dulu namanya. Jangan setelah ada baru dinamain, jangan. Nanti rusak. Nah, setelah ini langsung difiksasi pakai alkohol. Ya. Alkohol. Jadi ada dua caranya. Ada yang pakai kayak parfum disemprot ya, kiri kanan ya langsung. Ada yang dimasukkan ke kom. Ya, dicelup di kom itu. Oke, setelah itu baru dimasukkan ke tempat preparatnya dan dibuang. Tempat preparatnya dan dibuang ke lab. Enggak dibuang, Bu. Diperiksa ke lab. Nah, gitu ya. Oke, paham? Paham. Ini kan nggak boleh dilepas-lepas ya, ya kan? Nggak boleh dilepas-lepas kan? Habis itu kalian pastikan bahwa di sini itu sekretnya nggak ada lagi, ya. Jadi bersihkan lagi kalau misalnya memang ada tanda-tanda ada sekret tadi. Oke? Udah, setelah itu baru dibuka. Jangan Ada dulu sini. ditarik, ya. Ada kok, gambar Dibuka jelasan dulu. Pastikan dia nutup dulu. Enggak. Ya, pastikan dia nutup dulu ini karena ini ya, Jadi edit kompres dulu. karena pentem ya, pastikan dia tutup dulu kayak gini. Oke. Setelah itu kita pegang, jangan ditarik langsung tapi diputer dulu. Oh iya, tadi kan diputer. Iya, Ke atas dulu. puter. Ibu tarik napas ya, Bu ya. Ini udah selesai. Kita tarik napas dulu, Bu ya. Kita mau keluarkan alatnya. Tarik napas, Bu. Putarkan dulu. Oke, hembuskan, Bu. Tarik napas lagi, Bu. Hembuskan pelan-pelan ya. Tarik napas, ditarik, dia hembuskan, kita stop Tarik nyawa. ya. Tarik napas, Bu. Kita tarik juga kerjaannya kita ini. Oke, pelan-pelan aja. Ini untuk menghindari terjadinya perdarahan tadi ya atau luka. Tarik napas, Bu. Oke, setelah itu baru dilepaskan. Nah, ini langsung tempatnya. Ya, harus ada waskom yang isinya memang hipoklorit dari situ ya. Ini saya taruh di sini aja ya, tapi harusnya ditaruh di waskom gede itu ya. Ini pasti akan ada darah juga sedikit dan pasti akan ada yang namanya tadi ya, cairan-cairan yang Dari, kita ngomong sekret tadi ya. Setelah itu dibersihin. Nah, kalau sudah seperti ini itu boleh pakai antiseptik. Itu boleh ya, itu boleh kalau setelah itu
tapi kalau belum jangan. Ya, jadi akan ngerusak semuanya. Nah, ini pastikan pasiennya sudah bersih, baru setelah itu pasiennya disuruh untuk membersihkan area kewanitaannya, boleh gitu ya, silakan Bu. Kalau mau cebok boleh, silakan. Kalau misalnya mau langsung pakai celana juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita bantu pasiennya membuka menutup kembali gitu kan ya. Baru setelah itu kita selesaikan semuanya, kita jelaskan gitu, bereskan semua alat-alatnya gitu. Oke. Dan jangan lupa privacy dari pasien. Ini kan terbuka sekali ya. Itu nggak boleh gitu. Jadi pasien ini harus privasinya tuh harus diperhatikan. Nah, harusnya diganti. Jadi kalau misalnya pasiennya ini pemeriksaannya menggunakan misalnya di tempat tidurnya yang langsung gitu, ada litotomi gitu kan ya. Wih, luar biasa ya tempat tidurnya itu kan ya. Kalau misalnya dia pakai selimut yang lama, kita gunakan yang selimut baru itu untuk menutupi area ini. Nanti yang selimut yang lama itu dipergunakan lagi. Tapi kalau misalnya pasiennya baru ke poliklinik, jangan lupa ini ditutup aja. Berarti kan baru ya, yang selimutnya baru ya, nah ditutup aja gitu ya. Bagian sana itu nggak boleh terbuka ya, jadi yang terbuka cuman bagian sini aja. Nah pastikan kayak gitu ya. Jadi kalau ada oknum-oknum itu jangan ya. Iya, karena memang ada beberapa kejadian kayak gitu ya. Jadi mending kalau misalnya ada kejadian kayak itu kalian lapor ya gitu. Kalau kalian nggak berani menegur, kan ini kan corners nih ya, takutnya gitu ada apa-apa, sebaiknya segera ke kakak CI kita gitu ya, tahu situasinya. Oke, seperti itu ya. Jadi privasi dari pasiennya dan keluarganya juga harus diperhatikan. Kalau misalnya suami yang ngomong, pastikan suaminya benar ya. Suaminya katanya mau lihat, boleh nggak? Boleh, silakan. Cuman nggak boleh mengganggu area ini. Dia bolehnya di sana gitu ya, menenangkan dari si pasien ini gitu ya. Kalau misalnya tetangga anjing kok, ya ngapa pula? Privacy. Nah, gitu. Nggak Ya. lain. Oke, paham ya teman-teman ya? Mau melakukan ini atau kita Mikir. ke teori yang lain? Lanjut aja dulu Bu, Lanjut dulu. biar sempet. Biar sempet. Iya. Ya kalau nggak sempet kita cari hari lain, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Ini berarti biarlah. Nanti dia. Ya. Sudah, oke. Jangan lupa ini kita kayak cuci tangan habis dari ke pasien ya. Udah